1. Penjelasan warna Brahmana dan jasa-jasa Bhakta. Warna Brahmana adalah golongan pekerja yang menerima gaji jasa kerjanya dari uang sumbangan sukarela Bhaktanya. Bhakta yang memberi uang sumbangan sukarela kepada Brahmana terdiri dari berbagai macam profesi kerja seperti buruh serabutan, babu, penjudi, pemabuk, penjahat, penarkoba, hidung belang, wanita tunasusila, pencuri, koruptor, pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, dan lain yang sebagainya. Uang sumbangan sukarela Bhakta dapat digunakan untuk menggaji Brahmana, biaya operasi Brahmana, dan membiayai tujuan organisasi Brahmana. Uang yang menjadi gaji Brahmana dapat digunakan oleh Brahmana untuk berbagai macam biaya hidup pribadi dan keluarga Brahmana, seperti biaya makan, pakaian, rumah, hiburan, perobatan, pendidikan, bayar pajak, upacara, dan lain sebagainya. Mengingat begitu besar manfaat uang dari gaji sumbangan sukarela Bhaktanya, maka Brahmana dengan sendirinya menjadi berhutang jasa kepada Bhaktanya. Hutang-hutang jasa Brahmana kepada Bhaktanya mestilah dibalas dengan kesadaran Brahmana sendiri dengan cara melaksanakan pracaram dan upacara. Pengertian pracaram. Pracaram sama dengan ceramah atau dakwah atau khotbah. Brahmana mestilah menceramakan yang ceramahnya mencerdaskan pikiran Bhaktanya, mensucikan jiwa Bhaktanya, dan Bhakta ngerti jasa, yaitu menerima jasa dan balas jasa. Pengertian upacara. Upacara adalah acara membuat syarat untuk memasangkan simbol-simbol kemasyarakatan dan untuk mengambil sumpah Bhaktanya di hadapan para undangan agar dilihat dan didengar oleh para undangan yang terdiri dari caturwarna. Setelah dilihat dan didengar oleh para undangan, maka para undangan akan memberi restu kepada orang yang telah diupacarakan, dan dengan sendirinya para undangan menjadi saksi melihat dan saksi mendengar. Apabila ceramah-ceramah Brahmana menyebabkan pikiran Bhakta tidak berkembang cerdas, malah menjadi bodoh dan jahat, jiwa Bhakta berkembang berdaki iri, cemburu, dengki, pemarah, dan lain yang sejenisnya. Bhakta tidak ngerti jasa, yaitu menerima jasa dan balas jasa. Dan ketika Brahmana melaksanakan upacara yang upacaranya tidak sesuai dengan tujuan upacaranya, malah Brahmana mengolah uang Bhaktanya untuk tujuan pemerasan. Maka semua data-data yang menyebabkan pikiran Bhaktanya jadi bodoh dan jahat, jiwa Bhaktanya berdaki iri, cemburu, dengki, marah-marah, dan lain yang sejenisnya, Bhakta tak ngerti jasa, yaitu menerima jasa dan balas jasa. Ketika Brahmana memberi ceramah dan ketika Brahmana melaksanakan upacara yang upacaranya tidak sesuai dengan tujuan upacaranya, malah Brahmana memeras uang Bhaktanya, akan menjadi asubha karma wasna dan dosa pada jiwa Brahmana. Asubha karma wasna Brahmana atau data-data buruk yang tersimpan pada jiwa Brahmana ini akan menjadi penyebab penderitaan semasa hidup, menjadi peringkang menuju ke moksa, dan akan menjadi penderitaan hidup ketika jiwa Brahmana berinkarnasi di Mayapada ini. Dosa Brahmana yang menyebabkan Bhaktanya hidup menderita akan berbalik kepada Brahmana itu sendiri di hari itu juga, atau di kemudian hari, atau di kelahiran yang akan datang. Calon Brahmana dari bangsa yang telah hidup berbudaya mestilah dilantik melalui upacara di lembaga Brahmana dengan menghadirkan para undangan yang terdiri dari caturwarna untuk menyaksikan dan mendengar acara pelantikan pemasangan simbol-simbol yang sesuai dengan tujuan pekerjaannya, dan untuk mengambil sumpah dengan kitab sastra atau kitab suci dari leluhur bangsanya sendiri
agar Brahmana dapat melaksanakan tugas-tugas pracara dan upacara dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dimandatkan oleh lembaga Brahmana. Setelah pelantikan, maka para undangan yang terdiri dari catur warna dapat memberi restu kepada Brahmana yang sudah dilantik untuk melaksanakan pekerjaannya. Karena para undangan telah memberi restu, maka para undangan dengan sendirinya menjadi saksi melihat dan saksi mendengar. Dan acara pun diakhiri dengan acara syukuran, yaitu acara sapa menyapa, makan bersama, hiburan yang hiburannya sesuai dengan tujuan lembaga Brahmana, dan pamitan.